Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan video tentang fisiologi dan teknologi dari komoditas pertanian. Salak adalah buah sejenis palma yang tumbuh di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Salak dikenal dengan sebutan snake fruit dalam bahasa Inggris karena kulitnya bersisik seperti ular. Salak berbentuk segitiga bulat atau telur terbalik dengan kulit berwarna coklat kemerahan mengkilat dan daging buah berwarna kuning krem hingga keputihan yang memiliki rasa manis, asam, dan sepat tergantung jenisnya. Fisiologi pasca panen buah salak ditandai dengan adanya respirasi dan transpirasi yang memengaruhi mutu dan umur simpan. Karena sifatnya yang non-klimaterik, buah salak tersebut harus dipanen pada saat matang sempurna dan proses pasca panen difokuskan pada pengendalian respirasi, pengurangan kehilangan air, dan pencegahan kerusakan mekanis serta mikroorganisme. Dalam atmosfer termodifikasi, pelapisan lilin, dan kemasan yang baik sangat efektif untuk memperpanjang kesegaran dan umur simpan pada buah. Jeruk mencakup berbagai proses biologis dan kimia yang terjadi dalam tubuh tanaman yang mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan produksi buah. Beberapa aspek penting meliputi 1. Fotosintesis, 2. Transpirasi dan transportasi air, 3. Pertumbuhan dan perkembangan, 4. Pembuahan dan pembentukan buah. Modern sangat membantu dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas buah jeruk. Beberapa teknologi umum digunakan. 1. Teknologi pembibitan meliputi grafting atau okulasi, yaitu teknik sambung pucuk untuk mendapatkan varietas unggul. Kemudian tisu kultur, yaitu untuk perbanyakan bibit bebas penyakit secara massal. Yang kedua, irigasi dan pemupukan atau fertigation meliputi sistem irigasi tetes atau drip irrigation, yaitu memungkinkan distribusi air dan nutrisi langsung ke akar secara efisien. Selanjutnya, fertigation, yaitu memungkinkan pemupukan terkontrol melalui sistem irigasi. 3. Pengendalian hama dan penyakit terpadu atau PHT. 1. Menggunakan metode biologis, kimia, dan mekanis secara terpadu. 2. Pemanfaatan nutrisi alami atau insektisida nabati, predator hama, dan pestisida selektif. Keempat, pemangkasan dan manajemen kanopi, bertujuan memperbaiki sirkulasi udara dan penetrasi cahaya untuk menunjang fotosintesis dan mencegah penyakit. 5. Teknologi pasca panen meliputi sortasi dan grading buah berdasarkan ukuran dan kualitas. Kemudian, penyimpanan dalam suhu dingin atau cold storage untuk memperpanjang umur simpan. Selanjutnya, pengemasan modern yang menjaga mutu buah selama distribusi. Yang keenam atau yang terakhir, digitalisasi dan IoT meliputi sensor kelembapan, tanah, suhu, dan nutrisi yang terhubung dengan aplikasi pertanian pintar atau smart farming. Selanjutnya, drone untuk pemantauan kebun dan penyemprotan presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Saputra. Baiklah, hari ini saya akan membuat video pasca panen yang dimana yang saya gunakan yaitu pisang siam.
Dan alat yang saya gunakan yaitu karung kecil dan kain bersih. Baiklah, untuk cara pengerjaannya, pertama-tama kita masukkan pisang siam ke dalam karung, lalu diputar-putar, lalu ditutup dengan kain bersih. Untuk menunggu hasilnya yaitu memerlukan 4-7 hari. Mungkin sampai di sini saja video pasca panen saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fisiologi buah kakao mencakup beberapa aspek, yaitu yang pertama pertumbuhan buah. Buah kakao tumbuh dari bunga yang mengalami penyerbukan, terutama oleh serangga seperti midges. Setelah penyerbukan, buah berkembang selama 5-6 bulan hingga matang. Yang kedua, struktur buah. Buah kakao berbentuk lonjong dengan kulit tebal dan keras. Di dalamnya terdapat 20-60 biji yang diselimuti oleh pelam atau lendir manis. Yang ketiga, perkembangan biji. Selama pertumbuhan, biji mengalami proses pengisian cadangan makanan, terutama lemak, kakao butter, dan senyawa polifenol yang penting untuk rasa dan warna coklat. Jadi, fisiologi ini penting untuk menentukan waktu panen, kualitas biji, dan hasil fermentasi dalam proses pembuatan coklat. Teknologi dari buah kakao meliputi beberapa aspek. Yang pertama, pemanenan. Buah kakao dipanen saat matang sempurna, ditandai perubahan warna kulit buah. Yang kedua, fermentasi. Biji kakao dan plum difermentasi 5-7 hari untuk mengembangkan cita rasa coklat dan mengurangi rasa pahit. Yang ketiga, pengeringan. Biji yang telah difermentasi dikeringkan di bawah matahari hingga kadar air 6-8% agar tahan simpan dan mencegah jamur. Yang keempat, pengolahan primer. Ada 3 bagian. Yang pertama, disangrai atau roasting, menguatkan aroma dan rasa. Yang kedua, pemecahan dan pemisahan kulit, menghasilkan nibs kakao. Yang ketiga, penggilingan. Nibs digiling menjadi pasta kakao. Jadi, teknologi ini penting untuk meningkatkan mutu, efisiensi, dan nilai tambah produk kakao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang fisiologi dan teknologi tentang buah kelapa. Kelapa adalah buah dari pohon kelapa yang termasuk keluarga palem. Kelapa dijuluki tanaman kehidupan karena semua bagiannya dapat dimanfaatkan. Buah kelapa berkembang dari buah betina pada tanden kelapa dan membutuhkan waktu sekitar 11-12 bulan untuk mencapai kematangan penuh. Kelapa memiliki kulit keras dan serat yang melindungi daging dan air di dalamnya. Kelapa mengalami perkembangan fisiologis yang kompleks dan lambat. Seluruh sumber cadangan energi dan air terbentuk di pohon. Perubahan fisiologis menentukan penggunaan kelapa muda minuman, kelapa tua kopra minyak santan, atau bibit kecambah. Fisiologi pemeliharaan dan pematangan. Buah non-klimaterik
tidak mengalami lonjakan etilen atau respirasi setelah panen. Kelapa harus dipetik dalam kondisi matang penuh jika ingin diolah menjadi minyak atau kopra. Kelapa mengandung lemak, sehat, protein dan serat, serta rendah kalori dan karbohidrat. Kelapa juga mengandung mineral penting termasuk zat besi, magnesium, seng, tembaga, dan mangan. Satu cangkir kelapa segar mengandung 52% dari kebutuhan harian mangan yang direkomendasikan. Tanaman ini memiliki batang yang lurus dan umumnya tidak bercabang. Tanaman kelapa merupakan tanaman monokotil dengan bentuk akar serabut dan daun yang menyirip. Sedangkan bunga tanaman ini terletak di antara ketiak daunnya yang disebut mayang. Sekian dari video kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.